pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Bang Kurnia dari SMP Negeri 1 Sukanagara Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata, praktik baik, yaitu desiminasi terhadap guru-guru yang berada di lingkungan sekolah kami SMP Negeri 1 Sukanagara, yaitu akan mempraktikkan tentang budaya positif yang berada di SMP Negeri 1 Sukanagara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Sukanagara yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu Dewan Guru, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya berada di hadapan Bapak dan Ibu bukan lebih tahu dari segalanya, melainkan ada sebuah pengalaman yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan kegiatan yang sedang saya ikuti dalam kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan dari aktivitas ini ada sebuah manfaat yang dapat kita ambil hikmahnya, terutama bisa kita kembangkan di sekolah kita. Bapak dan Ibu, dengan seizin Bapak Kepala Sekolah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tanggung jawab dan tugas dalam salah satu proses pembelajaran guru penggerak, yaitu untuk melakukan desiminasi, di mana desiminasi ini adalah salah satunya untuk menyampaikan kembali pemahaman-pemahaman yang sudah saya serap dari beberapa fasilitator dan hasil diskusi dengan rekan-rekan kami dalam sebuah forum, di mana desiminasi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah tema atau topik budaya positif di sekolah yang akan kita kembangkan, khususnya di SMP Negeri 1 Sukanagara. Oleh sebab itu, mohon sekiranya Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah kurang lebih dalam durasi waktu 1 jam saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan desiminasi ini. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya dan sekaligus perkenalan tentang aktivitas dan kegiatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dimulai, marilah kita membuka acara ini dengan membacakan bismillah, dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah sebagai awalan untuk melakukan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pertemuan awal pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bahwa manusia memiliki 5 dasar. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang tidak dilakukan adalah usaha terkait kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu kebutuhan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Ini adalah Bapak dan Ibu gambarnya, kurang lebih bertahan hidup. Yang selanjutnya kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang dari rasa yang diterima.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan merasakan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila dijawab Doni ketika ditanya oleh Ibu Amar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kasih sayang? Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tidak kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bintang pilihan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan mereka. Juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompoknya. Dalam masalah ini, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dengan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati mencoba hal yang baru, dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus yang dibacakan di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pikiran. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh hal lain, yang senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal, maka yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasannya. Yang selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan mencapai kesenangan, bermain, dan tertawa.
Bayangkan, hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengajarkan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah-wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian adalah penjelasan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kembali saya sampaikan bahwa kebutuhan 5 dasar manusia yaitu tentang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Begitupun dengan anak didik kita membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Bapak dan Ibu sekalian, setelahnya kita mempelajari 5 dasar kebutuhan manusia. Marilah kita bersama-sama menyimak sebuah tayangan yang insya Allah akan memberikan inspirasi kepada kita sekalian sebagai seorang pendidik. Marilah kita saksikan bersama. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini pun saya perlu menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang pendidik memiliki fungsi diantaranya yang sering kita lakukan terhadap anak didik kita tatkala mereka melakukan sedikit atau banyak kesalahan. Di mana posisi kita berada? Yang pertama, dalam cerita di sini kita terkadang menjadi seorang penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian menjadi seorang teman atau pemantau, kemudian yang terakhir kita menjadi seorang manajer. Bapak dan Ibu sekalian,
Dalam diri manusia ada motivasi eksternal serta ada motivasi internal. Mana saja yang termasuk kepada motivasi eksternal, yaitu tentang identitas gagal. Sedangkan yang termasuk kepada motivasi intrinsik ini juga bisa termasuk identitas berhasil atau sukses. Pada identitas gagal, perilaku kontrol negatif selalu berdampingan dengan perilaku kontrol positif. Begitupun dengan motivasi intrinsik selalu berdampingan akan menjadi perilaku kontrol yang positif, namun terkadang akan bisa atau mampu ataupun tidaknya mengontrol tentang diri sendiri. Mari kita lihat apa saja ketika kita terkadang menjadi seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau menjadi seorang manajer. Tentu kita mengharapkan yang terbaik untuk anak didiknya. Dalam permasalahan ini adalah seorang manajer adalah salah satu fungsi kontrol terbaik dalam melakukan tugas kita sebagai seorang pendidik. Salah satu contohnya, guru ketika berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir, itu adalah salah satu aktivitas kita sebagai seorang penghukum. Lalu bagaimana jika membuat orang merasa bersalah? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang begitu mendalam. Akhirnya murid-murid kita akan merasa bersalah terhadap apa yang sudah dia lakukannya. Yang ketiga, apa guru yang bertindak sebagai seorang teman? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Yang ketiga, yang keempat kemudian sebagai pemantau. Yang sebagai pemantau, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Serta sebagai seorang manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tentu pertanyaan-pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat diri seorang murid untuk bisa menyadari dari kesalahan yang sudah dia perbuatnya begitu. Yang selanjutnya dalam bentuk kata-kata. Seringkali dalam posisi penghukum, guru mengatakan seperti demikian. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu sudah termasuk kepada fungsi guru sebagai seorang penghukum. Kemudian fungsi guru atau posisi kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dengan kata-katanya mungkin contohnya seperti demikian. Kamu sudah mengecewakan ibu atau mengecewakan bapak. Nah, seperti itu ya. Kemudian jika sebagai seorang teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak dan ibu bantu bereskan. Ya, itu adalah salah satu bentuk kata-kata sebagai seorang teman. Kemudian kata-kata yang sering dilontarkan guru sebagai seorang pemantau. Apa peraturan-peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantau yang dilakukan terhadap muridnya oleh seorang gurunya. Lalu jika gurunya sebagai seorang manajer, paling tidak ada perkataan yang membuat diri murid menjadi berpikir. Salah satu contohnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakinkannya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu sendiri. Nah, itu adalah posisi-posisi yang perkataan-perkataan yang bijak ya ketika dia memposisikan sebagai seorang manajer. Hasilnya, pada posisi penghukum, murid akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian pada posisi membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Yang selanjutnya, jika pada posisi sebagai teman, akan ketergantungan. Ya, ketergantungan, dia akan dekat kepada orang yang merasa dekat dengan gurunya. Kemudian kepada pemantau, akan menyesuaikan bila diawasi gitu. Dia akan menyesuaikan kalau tidak awasi, kalau tidak diawasi dia akan lalai. Kemudian untuk seorang manajer, dia akan menguatkan waktu dan karakternya. Murid berkata pada sebagai seorang penghukum, saya tidak peduli
Kalau membuat rasa bersalah, maafkan saya, seperti itu kata-katanya. Kemudian apabila pada seorang teman, ya guru memposisikan sebagai teman, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Kemudian sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan gitu. Kemudian dampak pada muridnya sebagai penghukum, mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kemudian posisi pada merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Murid akan berperasaan seperti demikian. Kemudian pada seorang teman, ketika memposisikan jadi teman, bergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian pada pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian pada seorang manajer, mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Tentu itu adalah harapan dari kita semuanya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pada merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada seorang teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Pada seorang pemantau, murid akan meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Pada seorang manajer, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu bentuk penjelasan-penjelasan tentang posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dalam membimbing murid-murid kita selama kegiatan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kita ulangi lagi, ada posisi penghukum, ada membuat orang merasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita sedikit menjelaskan tambahannya apa yang dimaksud dengan penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu dan terkait, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara yang agar pembelajaran bisa lebih berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, melenting. Itu adalah salah satu bentuk penghukum. Kemudian hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi susah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak dan ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau lain sebagainya. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian posisi merasa bersalah. Pada posisi merasa bersalah, posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari kata-kata yang merasa bersalah dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka.
Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekelilingnya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, terkadang sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak atau terkadang lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasil yang akan didapatnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meluas amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai seorang teman. Pada posisi sebagai seorang teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan muridnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini. Ya sudah, kalian ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan bergantung pada gurunya tersebut. Yang selanjutnya, posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan semuanya jenaka. "Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini." Sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap gurunya seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh atau guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada suatu ketika mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pernyataan yang diajukan seorang pemantau sebagai berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya ya yang kita lakukan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, dan catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Pada posisi pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, "Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai?" "Tidak tahu, Pak." "Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat?" "Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya." Lalu gurunya menjawab, "Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang terlambat tadi. Saya tunggu ya." Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal sendiri di sini. Kemudian yang terakhir, posisi manajer. Lalu posisi manajer seperti apa? Posisi terakhir atau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, yang kelima, yaitu posisi guru sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-muridnya kita menjadi manusia yang lebih merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti demikian. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dampak praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari,
dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Posisi seorang manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke muridnya. Kemudian gurunya berkata, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu Pak, jam 7." "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang ketertinggalan." "Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri." Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meningkatkan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke muridnya. Berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali. Akan Bapak dan Ibu sekalian, setelahnya kita memahami 5 posisi kontrol, yang selanjutnya kita diarahkan agar kita menjadi seorang guru yang berfungsi atau bertindak sebagai seorang manajer. Maka langkah selanjutnya adalah pemahaman tentang restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid, sehingga apabila murid melakukan sebuah kesalahan, diharapkan mereka bisa melakukan atau memperbaiki serta mencari solusinya dari kesalahan yang mereka sudah lakukan. Begitu tujuannya. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen ya, 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif dengan mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Clisson dari Gosen 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar bisa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar, untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan
yang berharga untuk hidup mereka. Itulah salah satu pemahaman atau penjelasan tentang restitusi. Dengan demikian, saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami restitusi lebih mendalam dengan melihat tayangan video yang kami share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pitra ya, silahkan duduk Pitra. Pitra. Mohon izin Pak, Iya. boleh minta waktunya sebentar? Oke, boleh. Kebetulan Bapak pagi hari ini sudah selesai ngajar dan tidak ada jam ngajar dulu ya, sehingga Bapak masih punya leluasa waktu. Barangkali Pitra ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Bapak? Iya Pak, itu masalahnya tadi pagi saya tidak masuk ke pelajaran matematika. Iya. Jadi pas saya masuk ke sekolah, pembelajarannya sudah berjalan hampir 1 jam pelajaran. Oh, begitu ya. Pantas saja tadi pas Bapak masuk ke kelas dan Bapak tanyakan kepada teman sebangkunya dan ke beberapa temannya, mereka juga pada tidak tahu Pitra kemana. Kalau boleh Bapak tahu, sebetulnya tadi kamu pergi kemana? Saya pergi ke perpustakaan Pak dan membaca buku, meskipun dengan perasaan nggak enak karena telah meninggalkan pelajaran matematika. Takut Bapak marah. Kalau begitu, kamu kesiangan itu tentu ada alasannya dong. Iya Pak, ceritanya begini. Tadi saya dari rumah terburu-buru karena saya bangunnya kesiangan. Karena semalam mengerjakan tugas dan tidurnya sampai larut malam. Begitu sampai ke jalan, kendaraan belum ada dan saya menunggu angkutan umum. Akhirnya saya sampai ke sekolah terpaksa kesiangan. Sebetulnya tindakan yang kamu ambil itu sudah bagus, meskipun kamu kesiangan, tapi tetap kamu terus melanjutkan ke sekolah. Kalau teman-teman kamu yang lain mungkin akan kembali lagi ke rumah dan tidak melanjutkan ke sekolahnya. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita lihat lagi tindakan kamu yang tidak masuk kelas itu untuk tidak mengikuti pelajaran matematika. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas atau prinsip-prinsip kamu tidak? Ya enggak lah Pak. Makanya saya mau minta maaf juga ke Bapak. Jadi prinsip-prinsip dan keyakinan yang mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu itu? Ya sebenarnya saya tidak ingin meninggalkan pelajaran, tetapi saya malu dan canggung untuk mengetuk pintu dan masuk, takut mengganggu konsentrasi Bapak dan siswa kita yang sedang asik belajar. Oh, begitu ya alasannya. Bapak jadi tahu loh sekarang. Kamu yakin nggak kalau menjaga dan datang tepat waktu itu adalah budaya yang baik yang harus kita jaga dan kita lestarikan? Iyalah Pak. Namun ada keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan, bukan? Iya Pak. Saya bisa lebih awal bangun dan mempersiapkan agar tidak terlambat lagi sampai di sekolah. Saya bisa lebih menghargai waktu dan lebih baik lagi dalam mengatur waktu tidur saya. Di rumah masih sama orang tua ya? Sama mama? Ya. Nah, alternatifnya mungkin mama juga bisa membangunkan waktu subuh ya. Ya. Sekalian sholat subuh sambil persiapan tidak kesiangan ya. Kalau kamu mau memperbaiki dari masalah ini, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Betul. Menurut kamu, bagaimana rasanya jika kamu nanti menjadi orang yang lebih baik lagi? Pastinya nyaman dan bangga menjadi orang yang bertanggung jawab atas waktu. Baiklah, atas pengakuan kamu dan keyakinan ini, mari kita sama-sama memperbaiki untuk saling menjaga waktu dari masalah ini. Iya Pak, terima kasih. Iya, kembali Pitra, dan Pitra sudah bagus untuk bisa menyampaikan apa kendala serta keluhan-keluhan saat belajar. Terima kasih Pitra ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu adalah sekelumit tentang video restitusi yang kami bisa jabarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengembangan pembelajaran terutama dalam bidang disiplin positif di sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu 3 materi yang saya sampaikan dalam diseminasi kali ini. Yang pertama tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan
barusan kita juga mempelajari tentang segitiga restitusi. Mohon maaf apa yang sudah tadi saya sampaikan, jika seandainya tidak dapat dipahami atau kurang berkenan dari Bapak dan Ibu sekalian, tentu itu adalah dari kesalahan kami sendiri. Tentu mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bagian daripada tujuan kita dalam membimbing dan mendidik murid-murid kita agar menjadi manusia yang berkarakter dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Akhirnya saya akhiri diseminasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akan menutup agenda diseminasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.